pada pagi hari ini kami bersehati. Segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami cabut, ikatan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah saja yang boleh dan kami luaskan bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih kepada Ibu Gembala, juga kepada seluruh aktivis yang mempercayakan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Kalau kita melihat, kita akan membacanya di dalam Matius pasal yang keempat. Kita akan membaca dua ayat ya, dua ayat dalam dua buku. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama, pencobaan di padang gurun. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-1. Lukas 4 ayat yang ke-1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi kita lihat di sini bagaimana Yesus di dalam Matius dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan di Lukas, di dalam Injil baik Matius, Markus dan Lukas memiliki ada perkataan-perkataan yang berbeda. Tapi kita akan melihat di sini bagaimana ya Lukas pasal 4 ayat yang ke-1 di sini dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kita lihat di sini bagaimana perikop yang sama, yaitu tentang pencobaan di padang gurun. Yesus beberapa kali dicobai. Kalau kita membaca baik Injil Matius, Markus dan Lukas tentang kisah ini, maka kita akan melihat bagaimana Yesus dicobai dan dicobai oleh iblis di padang gurun ini. Yesus yang ketika itu keluar dari sungai Yordan, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sini kita melihat bahwa waktu Yesus dia akan memulai pelayanannya, dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan. Yesus dia serahkan dirinya untuk dibaptiskan, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga mengambil bagian di dalam baptisan air. Dan kalau kita melihat Yesus, dia memberikan contoh teladan bagi kehidupan saya dan saudara. Dan inilah yang kita lakukan karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang pengikut Yesus. Yesus menunjukkan bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-1 dari Lukas yang ke-4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi dengan kata lain di sini kita melihat bahwa Yesus saja dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bukan saja seperti dikatakan di dalam Injil Matius, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus, tapi Yesus juga dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kembali saya mengingatkan waktu yang minggu kemarin bagaimana manusia yang baru yang harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan sini kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu waktu lalu bukan saja dijanjikan, tetapi kuasa Roh Kudus itu diberikan. Dan kita perhatikan di sini bagaimana Yesus dia sendiri menjadi teladan bagi kehidupan saya dan saudara, bahwa Yesus dipenuhi, Yesus yang penuh Roh Kudus.
Jadi Yesus benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia juga mengajak kepada saya dan saudara untuk mari kita juga mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pujian yang kita nyanyikan tadi sudah mengatakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu harus menuntun, memimpin kehidupan saya dan saudara. Karena waktu yang lalu juga saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kalau Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, pasti dia selaras dengan firman Tuhan, tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan bila kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di sini dikatakan bagaimana, apakah kita taat seperti Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu. Di sini kita melihat bagaimana Yesus dicobai oleh iblis baik di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 maupun Lukas 4 ayat 1 sampai 13 sama-sama mengatakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Dan di situ ada beberapa kali Yesus dicobai ketika dia mengambil bagian dalam puasa dan dia lapar. Iblis menyuruh dia untuk membuat batu-batu itu menjadi roti. Tapi Yesus tidak mendengarkan iblis. Yesus menghardik iblis. Di sini kita lihat ayat yang kita baca saja ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dalam Lukas pasal yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke sini, dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita melihat di sini bagaimana Yesus mengalami pencobaan. Yesus saja yang juru selamat, dia dicobai oleh iblis. Dan kita lihat di sini bagaimana Yesus selalu menang dalam pencobaan itu. Ketika dia dibawa oleh iblis untuk dicobai, Yesus tetap mengatakan, iblis memakai firman Tuhan, Yesus tetap mengatakan juga firman Tuhan. Kita memperhatikan di sini bagaimana Yesus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dia diperintahkan Bapa kepadanya, dan dia taat kepada perintah Bapanya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya tidak akan membaca tentang bagaimana pencobaan itu terjadi sebab saudara dapat membacanya, tetapi di sini kita akan melihat bahwa Yesus saja di ayat yang pertama dari Lukas 4, dia penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kehidupan saya dan saudara kita sekalian, biarlah kita juga mengikuti teladan daripada Yesus ini. Kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus memiliki Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, supaya kita juga menang seperti Yesus menang dalam pencobaan. Ketika ada masalah datang, ketika ada pencobaan datang, kita dapat menghardik kuasa iblis itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita melihat kuasa Allah, supaya kita menyatakan kuasa Allah lebih besar dari apa yang kita alami. Di dalam dan ketaatan Yesus ini sangat teruji di dalam Filipi pasal yang kedua. Di situ dikatakan ayat yang ke-6 di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun Yesus itu
serupa dengan Allah, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia merendahkan hati, dia merendahkan diri, dia tunduk kepada Tuhan, dia tunduk kepada Bapa. Dan kita melihat dia tidak mempertahankan kedudukannya, tapi dia merendahkan hati dan dirinya, dan dia melawan iblis sebagai manusia biasa. Dan Yesus sebagai manusia biasa, dan Yesus juga sebagai Allah. Kita lihat bagaimana Yesus sendiri, dia telah menganggap kealahannya itu sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan. Di sini kita lihat di padang gurun, kembali lagi ke dalam Lukas 4, ada dua pribadi yang berlawanan dipertemukan. Di padang gurun ada dua pribadi yang berlawanan ini dipertemukan. Satu pribadi Yesus, dua pribadi iblis. Kebanyakan kalau kita lihat dalam misi atau intrik dari iblis, dia sukses berhasil mencobai. Tetapi pada saat ini kita lihat si pencoba atau iblis itu datang kepada Yesus, tapi Yesus dia menang. Di dalam ayat yang Matius pasal yang keempat ayat yang ketiga, di sini dikatakan sama ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Dalam keadaan yang lapar, tapi Yesus tidak menuruti perintah iblis. Yesus melawannya dengan firman Allah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari perintah firman Allah. Di sini kita memperhatikan bagaimana Yesus, bagaimana cara iblis mau menguji Yesus supaya Yesus itu tunduk kepadanya. Tapi kita perhatikan di sini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita pun harus melawan kuasa kegelapan. Kita pun harus melawan kuasa iblis. Di sini kita mempelajari bahwa iblis itu ada kuasa, tetapi tidak maha kuasa. Dia berkuasa tapi tidak maha kuasa. Hanya Yesus saja. Dan di sini kita perhatikan bagaimana iblis dihardik oleh Yesus dengan firman Tuhan. Jika engkau anak Allah, iblis menguji apa benar Yesus anak Allah. Dan terbukti Yesus anak Allah. Keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat di sini bagaimana kita jangan sampai kita melihat dari contoh dari Yesus. Dia tidak membuka celah, walaupun dia sudah berbicara, ada dialog antara Yesus dengan iblis, tetapi Yesuslah yang mengendalikan semuanya itu. Sebagai anak-anak Tuhan, bukankah darah Yesus yang sudah menutup bungkus kita sehingga kita tidak bercela? Tidak terlihat lagi cacat, noda, dan celah kita, karena darah Yesus yang menguduskan kita. Kita dikuduskan oleh darah Yesus, dosa salah kita dibasuh oleh darah Yesus, kita diampuni. Kita dijadikan anak-anaknya. Di sini kita melihat bahwa Yesus saja dicobai. Kita apalagi kita anak-anak Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita harus iman, kita harus tetap teguh di dalam Yesus. Iblis maunya membunuh, membinasakan kita. Dia mau supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu jatuh di dalam dosa, jatuh kepada kendalinya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yesus, dia tetap melawan kuasa iblis. Walaupun pada saat itu keadaannya lagi lapar-laparnya, lagi perlu untuk makanan, tetapi Yesus tidak menyerah begitu saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini pun kita sebagai manusia-manusia biasa, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, pasti tidak luput dari pencobaan ini. Pasti tidak luput dari hal-hal seperti ini. Karena apa? Iblis dia melihat waktu yang tepat, dia mencobai ketika kita mulai lengah, ketika kita mulai berdialog, ketika kita mulai membuka celah.
maka dia memberi kesempatan bagi dia untuk masuk dalam kehidupan kita, maka dia akan mencobai kita. Dan kita perhatikan di sini, Yesus dia tidak mau mengambil jalan pintas untuk membuat batu-batu itu menjadi roti, tetapi dia mengikuti apa kata Bapa di surga. Dia melakukan perintah Allah di surga, bukan melakukan perintah yang iblis perintahkan. Dia tidak mengambil dia tidak mau cepat-cepat untuk menyatakan kuasanya, tapi di sini kita melihat Yesus melawan kuasa kegelapan, kuasa iblis ini dengan caranya Tuhan. Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tadi saya katakan bahwa iblis tahu, tetapi dia tidak maha mengetahui. Dan di sini kita lihat segala apa yang terjadi harus melalui caranya Tuhan atau prosesnya Tuhan, jalannya Tuhan. Tuhan Yesus pun demikian. Dia mengatakan kepada Bapaknya, kehendak Tuhan, kehendak Bapa saja yang terjadi, bukan cara-caranya dia, tapi caranya Tuhan. Yesus tidak menanggapi Yesus tidak menanggapi iblis. Di sini kita dapat belajar bahwa Yesuslah yang memegang kendali. Yesuslah yang mengkontrol keadaan saat itu. Mengapa Yesus tidak menghancurkan iblis ketika dia bertemu iblis di padang gurun? Menghancurkan iblis sampai habis atau membinasakan iblis, karena Yesus ada kuasa. Ketika mereka bertemu di padang gurun, sehingga kalau Yesus membinasakan kuasa iblis, berarti tidak akan ada lagi kejahatan, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kebohongan. Tetapi Yesus tidak membuat itu menjadi langsung habis begitu saja. Nah, kita lihat di sini Yesus bukan pribadi yang suka memaksakan kehendaknya, tetapi dia turut kepada kehendak Bapa. Yesus bukan bersifat memaksa, tetapi Yesus berserah pada kehendak Bapa. Kalau kita memperhatikan cara iblis sukanya memaksa untuk kita melakukan dosa untuk kita, dan kita perhatikan dari firman yang kita baca ini baik dalam Matius maupun Lukas pasal yang keempat, iblis sukanya memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu diputarbalikan. Kalau kita melihat firman Tuhan yang dipakai oleh iblis di dalam Matius dan Lukas pasal yang keempat, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-91 bagaimana dia memutarbalikan firman Tuhan itu. Ya, Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini kita perhatikan bagaimana iblis mengulang kembali firman Tuhan ini dalam Mazmur, diulang kembali di dalam Lukas pasal yang keempat atau Matius pasal yang keempat, sama saja. Bagaimana dia mau menarik Yesus dengan cara memakai firman. Tetapi kita lihat di sini, jangan memutarbalikkan firman dan jangan memberikan firman untuk untuk membenarkan diri. Ini kita lihat di sini. Di dalam kitab Kejadian kita sudah tahu bagaimana tentang kejatuhan manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai 4 dan juga Kejadian 2 ayat 15 dan ke-16, iblis memutarbalikkan firman Tuhan dan itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Seringkali kita pun terkecoh dengan tipu muslihat iblis dengan firman Tuhan yang dia pakai dan dia balikan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketika manusia jatuh dalam dosa ayat 1 sampai 4, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di sini kita melihat Allah berkata apa? Iblis berkata apa? Dia bertanya, tetapi pertanyaan yang membuat Adam akan jatuh dalam dosa. Dalam pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan 16, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Jadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 dengan 2 ayat yang ke-15 sampai dengan 17 ada perkataan ular, dia membalikan firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sedangkan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-17, kalau kamu makan selesai mati. Jadi iblis memakai ular memutarbalikan firman Tuhan. Iblis memutarbalikan firman Tuhan. Tadi saya katakan itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Seringkali kita pun terkecoh dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh iblis. Mengambil firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dan kalau kita terpaku pada YouTube, kayaknya firman Tuhan itu banyak yang sudah diputar balikan sehingga orang-orang mudah terpengaruh. Dan kita melihat di sini bagaimana di dalam Matius 4 atau Lukas pasal yang keempat, Roh Kudus dia tidak segan-segan untuk memperingati saya dan saudara. Ada kalanya kita mempergunakan kesempatan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dia berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Dia selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Walaupun iblis mengecoh dia dengan memutarbalikan firman Tuhan, tetapi Yesus tidak terpengaruh. Manusia pertama terpengaruh, tetapi Yesus kita perhatikan di sini, dia tidak terpengaruh. Walaupun saat itu keadaannya sangat lapar, dia tidak serta-merta membuat batu-batu menjadi roti untuk dia memuaskan keinginan dagingnya karena dia dalam posisi lapar. Tetapi dia menghardik iblis bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi dengan kata lain, kita hidup tuh dari firman yang hidup itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Keinginan ular adalah keinginan dari iblis. Di dalam kitab Kejadian tadi kita sudah melihat. Tadi saya katakan bahwa jangan membuka atau memberi kesempatan bagi iblis, apalagi beri kesempatan membiarkan iblis berdialog dengan kita seperti dia berdialog dengan Hawa. Maka intrik dari kuasa kegelapan ini atau iblis ini dapat menang. Setan bisa menang karena sudah terjadi dialog dan sudah terjadi pemutarbalikan firman. Pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan, biarlah kita mau penuh dengan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti firman yang diberitakan. Kita lihat di dalam bagaimana cara iblis dijatuhkan, cara iblis memutarbalikan firman Tuhan. Dan iblis itu Tuhan tidak pernah ciptakan. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis, sengaja menciptakan iblis, jin atau setan, tidak. Tapi kalau kita melihat kejadian di surga, Tuhan mencampakkan iblis dari surga ke bumi sebab iblis ingin menjadi sama seperti Tuhan. Sebab malaikat Tuhan yang dia ciptakan, malaikat ya yang Tuhan ciptakan, jadi Tuhan tidak ciptakan iblis.
Ketika dia menjadi sombong, ketika dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan, dengan Allah, maka dia dicampakkan ke bumi. Kita lihat saja di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya 14 ayat yang ke-12 dan 13, di sini dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. B. Malaikat Allah yang menjadi sombong, yang ingin menyamakan dirinya seperti Allah, maka Tuhan campakkan, maka Allah campakkan iblis, malaikat ini ke bumi. Sehingga di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang kedua, di situ dia mengacaukan bumi sehingga bumi tidak berbentuk lagi. Padahal tadinya sudah ada penciptaan. Ya, kita lihat di dalam Yehezkel. Ya, kita lihat lagi di dalam Yehezkel pasal yang ke-28, ini lebih jelas lagi. Yehezkel yang pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat yang ke-15. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Kita lihat bagaimana malaikat yang tidak bercela. Tetapi di sini ketika dia menjadi sombong, Tuhan campakkan ke dalam dunia. Allah campakkan, iblis ingin menyamai diri menjadi seperti yang maha tinggi. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-14 tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang-orang yang percaya, saya percaya pengiringan kita kepada Tuhan bukan 1 hari 2 hari. Kita ada di dalam gereja karena kebanyakan dari kita bukan orang yang baru bertobat. Tetapi kita sudah mengetahui, kita sudah tahu bagaimana siasat, kuasa iblis, siasat atau intrik dari kuasa kegelapan. Jangan sampai kita memberi kesempatan untuk iblis mulai berdialog dengan kita sehingga kita dapat saja jatuh di dalam dosa. Di dalam Lukas, kembali lagi dalam Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dan 8. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus, kita lihat di sini bagaimana Yesus memakai firman di sini, mengatakan iblis pun harus menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada Allah. Ayat yang ke-8, tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau iblis saja diperingatkan atau dihardik oleh Tuhan dengan kata-kata seperti ini, bagaimana dengan kita? Kita sudah tahu tentang Tuhan, kita sudah percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita pun mau melakukan, mau menyembah hanya kepada Yesus saja, tidak ada yang lain. Kita berbakti hanya kepada Yesus saja, tidak ada yang lain. Di sini dikatakan Yesus katakan kepada iblis, hanya Yesus saja, hanya Tuhan saja yang patut disembah.
Hanya Yesus saja yang patut disembah, tidak ada yang lain, hanya Yesus yang membawa kita kepada keselamatan itu. Ayat yang ke-13 sudah lewat nih ya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-13, ayat yang terakhir dari Lukas pasal yang keempat. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Sesudah iblis mengakhiri semua, jadi pencobaan yang iblis berikan, iblis diizinkan Tuhan, iblis berikan kepada Yesus sudah selesai. Di sini dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini iblis, dia tunggu waktu yang baik, padahal dia tahu siapa Yesus. Yang harusnya dia menyembah kepada Bapa Allah saja, yang harusnya dia menyembah kepada Tuhan, dia tahu siapa Yesus itu. Tetapi dia masih berusaha mencoba Yesus. Dia menunggu waktu yang baik untuk mencoba Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dan sekalian, kita pada pagi hari ini, Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama kepada kita. Kitalah yang harus berubah seperti minggu yang lalu. Kitalah yang harus diubahkan. Kita diberikan roh yang taat dan kita harus berubah. Di sini iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Kita sebagai orang yang percaya, kita jangan lengah karena iblis menunggu waktu yang baik untuk mencobai kita kembali. Yesus juru selamat saja dicobai. Kita manusia biasa tidak luput dari pencobaan, dari incaran iblis untuk menjatuhkan kita. Sebab itu pada pagi hari ini, seperti teladan Yesus dalam Lukas pasal yang keempat, penuh dengan Roh Kudus, Lukas 4 ayat yang ke-1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kita juga minta kuasa Allah, kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saya dan saudara, supaya kita tidak mudah jatuh atau tertipu oleh tipu muslihat iblis. Kita tidak mudah tergoda dengan segala macam cara iblis untuk menjatuhkan kita. Yesus dia tetap melayani, walaupun Yesus dicobai, dia tetap menang dalam pencobaan. Di dalam Lukas 4 dan Matius 4, Yesus dicobai dan kita lihat Yesus tidak sampai dia melayani. Ketika dia cobai, dia menang dalam pencobaan satu, dia tetap melayani, dia tetap memberitakan kabar keselamatan itu. Dan kalau kita perhatikan di sini, di dalam keseluruhan dari Lukas pasal 4, bagaimana di dalam satu rumah ibadah pun ada kuasa kegelapan, ada iblis yang menyerang Yesus. Dalam Lukas 4 ayat yang ke-33 sampai 35, Yesus ada dalam bait Allah, dalam rumah ibadah. Ternyata dalam rumah ibadah pun ada setan, karena ada yang kerasukan setan di dalam rumah ibadah itu. Yesus dalam pelayanannya berapa kali menghadapi iblis, beberapa kali menghadapi kuasa kegelapan dan menghardik, mengusir, menengking iblis, dan dia selalu menang. Yesus selalu menang. Ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Yesus menaklukkan atau bagaimana Yesus menaklukkan, mengalahkan iblis ini. Tetapi di sini kita lihat ada tuduhan juga. Iblis pakai segala cara untuk menjatuhkan iblis. Ada tuduhan bahwa kuasa Yesus itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi iblis bekerja sama dengan Beelzebul atau kuasa kegelapan. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, di situ Yesus dapat mengalahkan segala bentuk atau tipu muslihat iblis. Modusnya iblis, modus atau modal dusta, dikalahkan oleh Yesus. Hanya Yesus saja. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, hanya Yesus saja yang setia dan taat pada proses yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupannya. Yesus adalah Allah yang selalu setia dalam menggenapi janji-janjinya yang Tuhan mau dari kehidupan saya dan saudara, yaitu menyembah Dia, lakukan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, supaya kita dapat mengalahkan kuasa iblis. Di dalam pasal yang ke-8 dari Lukas, bagaimana iblis akan mencuri firman Allah itu bila jatuh di tanah hati yang seperti tanah di pinggir jalan. Kita harus waspada
Bila kita alami banyak pencobaan, bukankah di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Yesus sampai disalib, dia menang. Kalau saja iblis tahu Yesus mati dan akan bangkit, pasti Yesus tidak akan dibiarkan mati. Yesus bangkit, menang dari kuasa kegelapan, mengalahkan maut. Bapak ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini Yesus yang sama, dia inginkan kita hidup juga menang dari pencobaan, menang dari segala kuasa kegelapan. Sebab itu pada pagi hari ini kita diingatkan lewat Lukas 4 ayat, sebagaimana Yesus penuh Roh Kudus, kita pun demikian. Penuhlah dengan Roh Kudus supaya kita dimampukan, dikuatkan untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang ciptaan yang baru, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan lengah, kita harus lawan iblis. Pasti kita akan menang sebab bersama Yesus ada perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita kembali diingatkan bahwa Yesus, dia sudah menanggung segala dosa salah kita di kayu salib. Dia sudah menjadi korban bagi kita. Bab itu pada pagi hari ini kita sudah dibebaskan dari kuasa yang mengikat kita, kuasa dosa. Bab itu pada pagi hari ini kita orang-orang yang menang di dalam Yesus. Kita jangan mau biarkan diri kita terkecoh kembali oleh kuasa kegelapan, sebab iblis sudah dikalahkan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan kebenaran firman Tuhan kita sama-sama diingatkan untuk selalu mau memiliki kuasa Roh Kudus, penuh dengan kuasa Roh Kudus, melakukan firman Tuhan, taat, setia kepada Tuhan, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus, karena Yesus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang berkuasa mengendalikan dunia ini, juga mengendalikan saya dan saudara. Hiduplah di dalam kemenangan dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Karena salibmu ku hidup dan karena salibmu ku menang. Kita nyanyikan pujian ini.